Surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes. Surat Yohanes yang pertama sebenarnya tidak diketahui siapa penulisnya. Tapi surat Yohanes yang kedua dan ketiga ditulis oleh seseorang yang disebut penatua. Nah, bahasa dan gaya penulisan ketiga surat ini semuanya mirip. Dan juga mirip dengan Injil Yohanes. Dengan demikian banyak orang beranggapan bahwa semuanya ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus. Itu bisa saja Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari ke-12 rasul, atau bisa juga Yohanes yang lain di antara para murid Yesus yang mula-mula, yang dikenal sebagai penatua Yohanes. Siapapun Yohanes yang dimaksud itu, saat ini dia sudah tua dan mengawasi jejaring komunitas-komunitas gereja rumah yang kemungkinan berada di sekitar kota Efesus kuno. Dari petunjuk yang ada di kitab Injil dan dari surat-surat ini, sepertinya komunitas-komunitas ini kebanyakan terdiri dari para pengikut Yesus keturunan Yahudi, dan bahwa mereka baru saja melewati krisis yang mendorong Yohanes menulis surat-surat ini. Dia menyebutkan bahwa sekelompok orang telah melepaskan diri dari gereja-gereja ini. Orang-orang ini tidak lagi mengakui Yesus sebagai Mesias Israel atau sebagai anak Allah, dan mereka menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang tetap setia terhadap gereja. Bahkan, surat Yohanes yang kedua dan ketiga dengan jelas membahas konflik ini. 2 Yohanes adalah sebuah peringatan kepada gereja rumah tertentu. Ada orang-orang yang menyangkal Yesus yang Yohanes sebut penyesat, dan mereka mungkin akan berusaha mencari pengesahan atau bantuan, dan komunitas gereja ini tidak boleh memberikannya. 3 Yohanes sebenarnya ditulis untuk anggota salah satu dari gereja rumah ini, pria yang bernama Gaius. Dan si penatua meminta dia menyambut para misionaris yang akan segera tiba. Dia harus meminta Gaius melakukan ini karena pemimpin gerejanya, Diotrefes, bertindak seperti orang yang menjengkelkan dan menolak siapapun yang berhubungan dengan penatua Yohanes. Jadi surat-surat ini memberikan kita jendela untuk masuk ke dalam ketegangan dan konflik yang dihadapi Yohanes di dalam gereja-gereja ini. Dan 1 Yohanes ditulis sebagai tanggapan atas semua hal ini sebagai bentuk pengontrol kerusakan. Penatua meyakinkan orang-orang yang masih percaya kepada Mesias, Yesus, bahwa Tuhan menyertai mereka sepanjang mereka menjalankan kebenaran. Jadi semua ini membantu kita memahami keunikan 1 Yohanes yang sebenarnya bukan surat sama sekali. Surat ini lebih mirip khotbah puitis yang dikirimkan ke gereja-gereja ini. Yohanes berkata bahwa dia tidak sedang menyampaikan informasi baru. Sesungguhnya hampir semua gagasan dan perkataan utama dalam 1 Yohanes berasal dari ajaran Yesus dalam Injil Yohanes. Jadi tujuan Yohanes adalah untuk mengingatkan mereka dan membujuk orang-orang Kristen ini agar tetap setia pada apa yang mereka katakan mereka percayai. Kualitas puitis khotbah Yohanes ini sangat keren. Dia tidak mengembangkan gagasannya secara linear atau logis, melainkan dia menggunakan teknik retorika kuno yang terkenal, yaitu amplifikasi. Jadi Yohanes hanya memiliki sedikit gagasan inti yang ingin dia sampaikan tentang hidup dan kebenaran dan kasih. Dan dia akan berulang-ulang berputar dalam gagasan ini dan setiap kali menawarkan sedikit perbedaan sudut pandang atau penekanan. Dia menggunakan banyak hiperbola, menggunakan kontras yang sangat menyolok dengan gambaran yang sederhana seperti terang dan gelap dan kasih dan benci dan baik dan jahat. Tapi jangan biarkan kesederhanaan 1 Yohanes menipu kita. Ini adalah karya tulis yang mendalam. Ada pendahuluan yang jelas dalam 1 Yohanes, kemudian kesimpulan yang jelas, dan aliran siklus khotbah yang muncul di tengah-tengahnya. Keduanya tidak mengikuti desain sastra yang kaku. Tapi tampaknya ada 2 bagian yang lebih besar, masing-masing ditandai oleh ungkapan pengantar, inilah berita. Dan kemudian masing-masing diikuti oleh pengulangan gambaran tentang bagaimana Allah pertama-tama adalah terang, dan kemudian bagaimana Allah adalah kasih. Dan seluruh gagasan dalam kedua bagian ini mengalir dan berputar kembali ke dalam 2 gagasan inti ini. Jadi pendahuluannya sangat mirip dengan kata pengantar Injil Yohanes, yang menggemakan kembali Kejadian pasal 1 dan Amsal pasal 8. Yohanes berbicara tentang firman hidup yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Bagi Yohanes, kata Allah mengacu kepada Bapa dan Anak yang datang untuk memberikan hidup ke dalam dunia. Sehingga orang-orang yang melihat dan mendengar dan menyentuh Anak disebut kami. Yohanes merujuk kepada dirinya sendiri dan para rasul yang merupakan saksi mata Yesus. Sehingga sekarang kami memiliki pesan bagi kalian, generasi penerus pengikut Yesus. Jadi ketika rasul-rasul membagikan firman hidup kepada orang lainnya ini juga dibawa ke dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak melalui rasul-rasul. Dalam bahasa Yunani, kata persekutuan yang dipakai di sini adalah koinonia, yang berarti berpartisipasi atau berbagi. Ketika orang mendengar berita tentang Yesus melalui rasul-rasul,
Berita itu membawa mereka ke dalam sebuah hubungan yang nyata dengan Yesus sendiri dan ke dalam partisipasi nyata dalam kasih dan hidup Tuhan sendiri. Sehingga ini mengalir tepat ke dalam bagian utama yang pertama. Inilah beritanya. Allah adalah terang. Ini adalah berita dari para rasul bahwa Allah yang dinyatakan dalam Yesus adalah terang. Dengan demikian, jika orang-orang ingin turut berpartisipasi dalam kehidupan Allah melalui Yesus, mereka perlu terus berjalan dalam terang, yang merupakan gambaran yang sangat keren. Tapi apa maksudnya? Bagi Yohanes, itu berarti mematuhi perintah Yesus. Dan hal itu sulit. Jadi ketika kita gagal, kematian Yesus yang menebus dosa akan menutupi dosa-dosa kita. Dan kemudian, sekali lagi kita dipanggil untuk bangkit berdiri dan mematuhi ajaran-ajaran Yesus. Tetapi ajaran yang mana? Yohanes mengingatkan gereja-gereja tersebut tentang perintah lama _baru yang diberikan kepada murid-murid saat perjamuan terakhir, agar mereka saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi mereka. Melakukan hal ini adalah berjalan dalam terang. Sekarang jika terang Allah bersinar melalui Yesus, maka itu artinya kegelapan dunia menjadi sirna. Yang juga berarti bahwa anak-anak Allah telah pada saat ini memiliki kemenangan atas dosa dan kejahatan dan kematian yang menguasai dunia. Dan itu yang menyebabkan Yohanes menantang gereja-gereja, janganlah kamu mengasihi dunia, karena itu akan berlalu juga. Yang dia maksudkan di sini terutama adalah kesombongan dan kebejatan seksual, yang sepertinya ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik yang terjadi di gereja. Maka inilah yang menyebabkan Yohanes memperingatkan gereja-gereja tentang orang-orang yang telah meninggalkan komunitas dan yang menolak Yesus sebagai Mesias. Yohanes memanggil mereka sebagai para anti-Mesias dan penyesat. Tapi dia yakin bahwa orang-orang yang masih mengenal kebenaran tentang Yesus sebenarnya adalah anak-anak Allah dan mereka dikasihi oleh Bapa. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah bagian keluarga Allah ketika mereka melakukan kebenaran dan mengasihi satu sama lain. Tidak seperti para penyesat yang membangkitkan kemarahan dan perselisihan dan perpecahan. Dan kemudian ini beralih pada bagian utama yang kedua dari khotbahnya. Ini adalah berita dari rasul-rasul. Yohanes berkata bahwa Allah adalah kasih, sehingga anak-anak Allah harus saling mengasihi dan menghindari kebencian. Jangan seperti Kain dari Kejadian pasal 4. Yohanes katakan, rasa bencinya membuat dia membunuh saudaranya. Tetapi bagi orang Kristen, kasih dinyatakan dengan menyerahkan nyawa demi kesejahteraan orang lain. Itulah yang dilakukan Yesus. Dan ketika anak-anak Allah percaya bahwa kasih itu diberikan bagi mereka, itu mengubah mereka. Lalu sekali lagi Yohanes memperingatkan akan para penyesat. Kali ini dia menyebut mereka nabi-nabi palsu. Ketika mereka menolak Yesus sebagai Mesias, mereka kelihatannya mengaku bahwa mereka berbicara untuk Allah. Tetapi Yohanes berkata untuk menguji rohnya. Jika seseorang mengaku berbicara atas nama Allah tetapi tidak berpusat kepada Yesus sebagai anak Allah yang telah disalibkan, mereka tidak berbicara bagi Allah, kata Yohanes. Anak-anak Allah yang sejati akan memusatkan seluruh hidup mereka pada Yesus yang disalibkan dan bangkit. Karena disitulah kita melihat hati Allah yang sejati dinyatakan. Pada salib, kita melihat bahwa Allah adalah wujud dari kasih yang memberikan hidupnya sepenuhnya. Dan kasih itulah yang mendorong para pengikut Yesus untuk mengasihi sesama dengan cara yang sama. Dan ketika orang-orang berjumpa dengan Allah yang penuh kasih ini, hal itu menghilangkan rasa takut serta kecemasan selamanya, yang merupakan bagian dari apa yang Yohanes maksud dengan memiliki kemenangan atas dunia. Ketika kita menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga dia tergila-gila dengan kita meskipun kita memiliki kekurangan dan kegagalan mendalam. Sehingga kasih menjadi sesuatu yang mendasari seluruh hidup kita. Kasih ini datang dari mempercayai Yesus yang disalibkan, yang datang dari mempercayai kesaksian Allah tentang Yesus yang diberikan oleh Roh Kudus, dan mempercayai berita dari rasul-rasul mengenai Yesus. Dan ketika kasih Allah berhasil menguasai kita, itu akan membawa kita pada hidup yang kekal. Ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kehadiran dan hidup serta kasih Allah sendiri. Dan ini dimulai sekarang berlanjut ke dalam kekekalan. Maka ini membawa Yohanes pada kesimpulan klimaks khotbahnya. Dia berkata, kita tahu anak Allah telah datang supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, jika kita menjadi pusing setelah mendengar kalimat itu dan bertanya-tanya, tunggu, siapakah dia yang benar itu? Siapakah dia yang memberikan hidup sejati? Apakah Yesus ataukah Allah? Dan jawaban Yohanes tentu saja, ya.
Yohanes tidak mengenal Allah selain Yesus. Dan ketika dia dan rasul-rasul lainnya berjumpa dengan Yesus, mereka menemukan Allah yang sangat mengasihi kita. Sehingga dia memilih untuk tidak hidup tanpa kita terlepas dari kegagalan kita. Dan Allah ini sangat mengejutkan, sangat tak terduga. Sehingga kata-kata terakhir Yohanes mengajak kita untuk waspada terhadap segala berhala, yaitu dengan menolak segala bentuk godaan untuk membuat kembali Allah yang mengejutkan menurut gambar kita sendiri. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah kreatif, yang kasihnya berfokus memberi kehidupan kepada orang lain. Ini, kata Yohanes, adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan itulah isi surat-surat Yohanes.